Sekarang kalau boleh saya ngomong, berapa banyak orang yang membaca kitab namun melanggar kitab? Ya, berapa banyak orang yang membuat undang-undang tapi melanggar undang-undang? Pantaskah sekarang sudah mengatakan maaf ya? Ada yang berkata kan NKRI harga mati, tapi dalam situasi NKRI banyak hutang seperti ini masih tega minta anggaran. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini saya sebagai masyarakat kan terkadang merasa istilahnya ibarat orang sepak bola ya, saya merasa menjadi bolanya lah. Ditendang ke sana, ditendang kemari. Teringat dulu kalau calon anggota DPR atau DPRD saat kampanye seolah-olah janjinya ini, janjinya itu. Begitu juga kepala daerah, pemimpin dan lain-lain. Dengan janji yang begitu manisnya, namun pada kenyataannya sekarang masih seperti ini. Nah, orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam golongan yang seperti apa, Mbah? Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilayah jati nugoni hajat-hajat luhur Nusantara tabe uluk salamul. Ya, Ewu koyeng pambudi artinya mau dicerita itu ya kelihatannya miak wadining liyan atau yang dikhawatirkan dianggap kita mencela karena nggak paham. Kalau tidak dicerita mungut-mungut tenang hati ya, Mbak ya. Apa ya, detak jantungnya itu ketone geram, gemes. Kalau gemes kan kasih ya. Kalau geram itu kan ya nguntuk-nguntuk, cara bahasa Banyumas itu, nguntuk-nguntuk. Jadi artinya nguntuk-nguntuk itu kan timbul dari sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan artinya ketone komut-komut omongnya gitu loh, manis itu. Renyah dalam ucapannya, ibaratnya kayak ketika kita makan jebule kayak kerupuk gitu. Artinya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini di antara kalau dalam kata saloka Jawa itu, saloka kan ada paribasan, ada bebasan itu. Tembung saloka. Ya, tembung saloka itu. Banyaknya gajah yang nginjek rapah. Gajah nginjak rapah gitu. Artinya rapah itu ya sama saja begini ya. Kalau kan ada itu sumpah serapah. Sumpah serapah itu sama juga. Kalau gajah di hutan itu kan punya wilayah teritorial caranya. Sampai mana batasannya gitu loh. Lah ini sudah apa? Sudah melampaui batasan. Artinya orang yang kalau sekarang gitu ya, ibaratnya ada pejabat, ada ya termasuk rakyat juga, termasuk DPR pada nyalon ketika apa-apa ya gitu, karena janjinya muluk-muluk lah caranunya, tapi pada prakteknya 3 atau 4 janji saja yang ditepati itu sudah susah gitu, karena memang menepati janji kan perlu ragat, perlu konsekuensi dan konsistensi yang berkesinambungan. Sementara sekarang itu kan baratnya nandur itu saja udah di tangan tuh kan. Ada perhitungan, ibaratnya saya nandur sekian ya mengabaikan yang lain demi pribadi gitu. Artinya ini yang saya katakan bahwasanya manusia itu cenderung kepada menuruti dirinya, artinya keinginannya tidak mengikuti tujuannya. Jadi gajah ngidak rapah itu ya sama juga dengan wong sing melanggar dengan aturannya sendiri. Artinya aturan sendiri, DPR ini kan tugasnya 3 nih, budgeting, membuat anggaran, legislasi, membuat aturan, ya lalu pengawasan. Gitu. Ya sekarang kalau sudah seperti itu, artinya
segala sesuatunya itu nganggo petang petung, meninggalkan timbanging rasa, ya. Sekali lagi ini patut kita anukan. Jadi manusia sesungguhnya perhitungan itu hanya untuk sarana menempatkan, ya, dan menempatkan. Tapi yang lebih berbicara semestinya timbanging rasa. Nah sekarang timbanging rasa ini kurang di mood, kurang ditut, kurang dipijak, tapi sekarang cenderung kepada perhitungan, di mana perhitungan itu lahir. Nah, hal yang seperti ini ya, yang menyebabkan saloka gajah ngidek rapah ini yang apa? Yang tanpa terasa akan mengasorke dirinya. Ngasorke itu sama juga dengan merendahkan dirinya, merendahkan para pemilihnya, yang tanpa terasa akan berimbas kepada tatanan dunia ini semakin panas. Makanya target daripada masyarakat ini kan hidup ayam tentrem, ya, bahagia sejahtera. Sebenarnya itu saja topiknya. Tapi ketika sudah ditambah dengan sebuah perhitungan yang untung rugi, akhirnya timbulnya bisnis apa ya? Bisnis itu ya dengan modal sekecil-kecilnya dengan hasil yang segede-gedenya. Lah artinya jadi topik yang dibawa oleh pemerintahan sekarang atau oleh masyarakat sekarang karena hilangnya saloka-saloka yang seperti ini, ya sudah tanpa arahan, tanpa sebuah nasihat yang jelas, ora irip-irip, tidak ada rasa ewuh mekewuh, yang menyebabkan jatuhnya sebuah kepemimpinan dan jatuhnya sebuah perekonomian. Kalau istilah sekarang itu, perekonomian itu akan makin sangat mudah. Gajah ngidek rapah itu sudah jelas caranya tidak adanya pemimpin yang buat panutan, ya, maaf kata saya tidak menuding satu-satunya. Sekarang masyarakat ini akan berkiblat kemana? Artinya akan berpanutan ke siapa? Sebab rasa-rasanya karena demokrasi ini, apalagi dengan demokrasi kalau dulu masa Pak Harto kan nggak sebebas ini. Ini kan demokrasinya demokrasi kebablasan kalau menurut saya. Demokrasi kebablasan yang menyebabkan manusia masing-masing punya hak yang sama. Lah, padahal ini kan juga ada batasan. Ibaratnya gajah itu ada batasannya, Mas, ada teritorialnya. Ada wewalernya. Nggak bisa ibaratnya gajah, ibaratnya kalau gajah di kebun binatang saja nih. Rapahnya kan ibaratnya kandangnya itu sudah menginjakan di luar kandang itu. Nah, kalau sudah menginjakan di luar kandang itu, akhirnya sama juga membuat aturan, melanggar aturan, ya kan? Membikin undang-undang, melanggar undang-undang, membikin janji, melanggar janji. Inilah gajah ngidek rapah. Nah ini tanya Mbak, kalau kita kan cenderung wewaler lahir iya, wewaler batin juga. Yang sulit itu wewaler lahir di sini acuannya juga yang katanya menjunjung tinggi UUD 45, lalu di situ ada anak pinaknya, diantaranya ada Perpu atau undang-undang atau Perpres sampai dengan Perdes. Ya urutannya seperti apa, singkatnya seperti itulah. Nah, lalu wewaler batin mungkin sebelum mereka mencalonkan kan nggak ada angger-angger batin ini, Mbak. Miskinnya sebuah nasihat, miskinnya sebuah kata saloka, bahasa batin. Sekali lagi ya, kalau saya mengatakan, kalau dulu pemimpin ini jangankan pemimpin tingkat daerah, jangankan pemimpin tingkat pusat negara ya, tingkat desa pun itu berpegang teguh kepada wika-wiku sabdo pendito ratu. Artinya bisa wika-wiku sabdo pendito ratu, sebelum mengucapkan, sebelum melakukan tindakan, ini adalah ngestiaji. Artinya sebelum berbicara berpikir dulu, cara gampangnya saja lah ya. Sebelum mengambil keputusan yang ibaratnya berdampak kepada orang banyak, ini kan keputusan aturan ini untuk orang banyak nih. Tidak bisa aturan untuk diri sendiri kan, aturan dalam sebuah desa saja itu untuk orang banyak. Lah, berkiblat kepada pancreng roso, artinya berdikir dulu, mohon petunjuk ibaratnya. Minimal di situ ada nerengangin angan-angan ya, pikiran dan hati itu harus seksama. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan seperti ini mengheningkan cipta gitu aja lah.
Jadi tidak berdasarkan kepada apa? Keinginan nafsu. Lah kalau sekarang berdasarkan kepada keinginan. Coba ini. Ya mohon maaf semaaf-maafnya. Kira-kira menghadapi yang sekarang sedang terjadi, corona ini, wabah corona, patut nggak? Atau bisa apa nggak dengan kata lain? Apabila mengandalkan secara logikanya saja, gitu loh. Ya logikanya merasa mampu kan. Logikanya merasa mampu karena itu tertutup dengan nafsu. Ada nggak kira-kira sekarang pejabat yang ngesti dulu, dikir dulu, selama beberapa waktu atau bahkan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, lalu baru mengambil keputusan? Sulit. Ada nggak kira-kira? Sulit. Gitu loh. Padahal di situ, maaf kata, oke lah, ada itu sosok bupati yang saya melihat, saya mendengar usul akan gaji gitu loh. Tapi di situ bupati gajinya memang sedikit, ya. Tapi anggaran rumah tangganya itu lebih tinggi daripada gaji itu. Makalah itu akhirnya banyak yang kepengen jadi bupati. Anggaran rumah tangga bupati kan miliaran itu, Mas. Nah ini yang tidak diketahui, tidak terekspos. Ada yang mengatakan gajinya sekian, gajinya 7 juta, maksimal 15 juta ibaratnya. Itu bohong, ngasihnya anggaran rumah tangga lebih tinggi daripada gaji itu. Nah kalau sekarang anggaran rumah tangga 1,4 berapa per bulannya? Kan seperti itu, ya kan? Belum lagi lain-lain. Sedangkan LPJ kan bisa diatur lah gitu loh. Itu yang namanya gajah ngitek rapah. Artinya tidak pantas lah, kurang pantas lah, kurang pas lah. Saya tidak mengatakan salah. Kurang pantas lah setelah menjadi pejabat baru terjadi keluhan gitu loh. Lah sebelumnya mestinya akan terjadi keluhan itu sebelumnya gitu loh. Itu kalau bahasa rasa, artinya bahasa hati, bahasa kolbu. Ini yang belum pada bisa mengenal. Nah yang sulit itu kan rata-rata orang juga acuannya mungkin kekuasaan bisa terhormat gitu, lalu memandang di situ ada segi pundi-pundi, ya gaji atau proyek atau apa lah gitu. Ya ini yang menyebabkan manusia itu makin hari makin konyol dan jejak keutamaan hidup. Kembali lagi ya, jejak keutamaan hidup ini karena dia kurang mempertimbangkan sebelumnya, mengeluh setelah jadi. Sebelum menjadi pegawai negeri, ingin menjadi pegawai negeri. Setelah menjadi pegawai negeri, demo, mengelak kepada kenikmatannya. Lah di sini rasa syukurnya itu di mana? Intinya gajah ngitek rapah ini telah terjadi, maaf kata, mungkin belabar. Kalau ibaratnya lir samudra rob. Lir samudra rob itu ya pokoknya sudah menderu debu yang artinya ke seluruh penjuru tanah air ya, yang mengakibatkan suasana itu tidak akan pernah ada sebuah ketentraman, kesejahteraan karena diawali dari gajah ngitek rapah, gawe aturan dewek ya, dirusak dewek gitu, bikin undang-undang sendiri, dilanggar sendiri, yang menyebabkan masyarakat ini bingung akan berkiblat. Sekarang berkiblat kemana? Maaf kata, sekarang kalau boleh saya ngomong, banyaknya orang yang, berapa banyak maksudnya, orang yang membaca kitab namun melanggar kitab. Ya, berapa banyak orang yang membuat undang-undang tapi melanggar undang-undang. Bahkan undang-undang ada istilah diskriminatif apa ya? Contoh kemarin itu undang-undang Ciptaker apa ya? Itu kan kontradiktif, artinya terjadi apa? Kontroversi ya. Kontroversi ini yang menyebabkan manusia merasa ada pihak-pihak yang merasa dikesampingkan, merasa tidak diungongke gitu loh. Berbeda dengan kalau gajah tetap berada dalam rapahnya, dalam teritorialnya, ya niscaya tidak akan terjadi yang demikian. Jadi intinya gajah itu kan balung gede, ya balung gede yaitu ya namanya saranune asu beruang kurang uang gitu kan, apa kalung uang gitu kan ada itu. Artinya yang penting yang ada duit ya itu yang menang gitu loh. Artinya asu gede menang raih begitu. Bisa diartikan seperti itu. Artinya saya akan mengatakan yang bahwasanya janganlah gajah ngitek rapah gitu loh. Seyogianya ya. Seyogianya gajah tidak ngitek rapah sebab kiblatnya dari masyarakat ini adalah gajah ini gitu loh. Ya, kiblatnya artinya kepada aturan ini. Gajah kan ya bisa kita definisikan sendiri-sendiri. Gajah bukan berarti binatang, ya kan? Artinya kompetensinya ini
betul-betul bisa mensejahterakan, dan sehingga rakyat ini kan, maaf kata, kalau rakyat itu ngalor-ngalor ngidul-ngidul pada umumnya loh Mas. Ini kan ada gejolak kan satu dua saja ibaratnya membentuk sebuah, maaf kata, makanya negara terlalu banyak organisasi menurut saya kurang pas, yang menimbulkan seolah-olah negara di dalam negara, ya agama di dalam agama. Ini yang menurut saya kurang tepat. Artinya organisasi ya ibaratnya kaum, maaf kata, kalau kaum buruh ibaratnya kaum petani gitu loh, kalau saya mengatakan buruh ya kasar juga ya, ibaratnya kaum, ibaratnya pekerja lah, ibarat serabutan atau apa tersendiri, terus kaum petani tersendiri, itu cukup dalam sebuah wadah itu. Tapi kalau terlalu banyak organisasi, lalu organisasi membawa misi sendiri-sendiri, akhirnya ini akan mengacaukan juga. Saya tidak mengatakan organisasi A, B, C gitu loh, ujung-ujungnya pantaskah sekarang sudah mengatakan, maaf ya, ada yang berkata kan NKRI harga mati, tapi dalam situasi NKRI banyak hutang seperti ini masih tega minta anggaran, umpama seperti itu loh, iya kan kurang pantas lah. Ini yang sama juga gajah ngidek rapah. Ya kembali lagi kepada berapa banyak sekarang orang yang hafal kitab tapi melanggar kitab. Ya, saya tidak mengatakan AB itu. Berapa banyak orang yang ibaratnya membuat aturan melanggar aturan. Ini gajah ngidek rapah. Artinya sudah kelihatannya sudah makin hari makin kehilangan kiblat, apabila ya dalam hal-hal saloka seperti ini kita tidak bisa mengantongi. Dan ingatlah yang bahwa sungguhnya masyarakat itu ya, warga itu ya, masyarakat adalah saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Saka guru pemerintahan adalah rakyat. Jika rakyat ini goncang baik secara psikisnya, apalagi psikisnya ya, ekonominya, lalu psikisnya, nanti bludak geng roso. Masyarakat ini kan perlu dibina, Mas. Coba berkatalah bahwasanya Cina ya, Cina tahun 90 itu masih miskin loh, Mas. Tapi kenapa sekarang bisa kaya ibaratnya? Karena secara seksama. Lah ini tulada atau contoh ya, Ingarso Sung Tulodo, kaum yang demikian yang bisa menggerakkan masyarakat kan, yang penting bisa makan, ayam, tentrem, terlindungi. Ini loh, digerakkan untuk kepada kebaktian atau pengabdian terhadap negara sepenuhnya. Sebenarnya banyak yang mau, yakin banyak yang mau. Coba sekarang selorokan ibaratnya, mari kita secara seksama bayar hutang negara cara kasarnya, umpama itu. Yang punya rongsok ngasih rongsok, yang punya ketela ngasih ketela gitu. Tidak harus terpaku pada uang, umpama seperti itu gitu loh. Mari kita lahan, kita tanami. Saya yakin banyak sukarela, dan kita harus mengingat Indonesia merdeka pun karena sukarela. Jadi banyaknya gajah yang ngidek rapah ini yang tanpa terasa makin hari makin kalau saya bilang kekacauan nanti nggak pas ya, artinya makin hari makin menggersangkan ya, membuat panas suasana dalam masyarakat, membuat panas dalam kehidupan. Rasanya yang panas, bukan itu. Apalagi sekarang panas sudah jabat jero nih, ya kan, pemanasan global, panas hati, panas cuaca gitu kan, sudah jelas. Jadi intinya gajah ngidek rapah itu memang harus betul-betul dihindari. Gajah mesti berada pada rapahnya itu, jangan sampai ngidek-ngidek marang rapah atau batasan, mengidek batasan teritorial. Terima kasih.